Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anggrensia Dapaole. Perkenalkan, nama saya Sinsila Lawarika Bait, NIM 19190365. Perkenalkan, nama saya Armin Turmukanalindi dengan NIM 19190046. Baik, perkenalkan nama saya Vincentius Irfan Fahik, NIM 19190029. Saya akan menjelaskan tentang biaya modal perusahaan, yaitu aktiva pasiva. Biaya modal. Yang pertama, aset. Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengadaan aset dan operasional suatu perusahaan. Modal dapat dilihat di neraca sisi kanan, yaitu hutang, saham biasa, saham referen, dan laba ditahan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Pentingnya biaya modal. Yang pertama, maksimalisasi nilai perusahaan mengharuskan biaya diminimumkan. Yang kedua, keputusan penganggaran modal memerlukan estimasi biaya modal. Yang ketiga, keputusan penting lain seperti leasing dan modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal. Contohnya yang tertera pada slide ini, yaitu Tuan A akan meminjam uang sebesar 1 juta dengan bunga 2% per bulan untuk waktu 6 bulan. Biaya administrasi dan biaya lainnya Rp50. Penyelesaiannya seperti yang tertera pada slide ini. Fungsi biaya modal. Yang pertama, terkait dengan pajak yang dikenakan pada perusahaan. Biaya modal yang dikenakan pada modal pinjaman berbeda dengan biaya modal dari modal sendiri. Konsep perhitungan biaya modal didasarkan pada perhitungan. Yang pertama, sebelum pajak, yang kedua, setelah pajak. Fungsi biaya modal yang kedua yaitu sebagai diskon rate untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Biaya modal di sini adalah biaya modal yang menyeluruh. Misalnya, jika kita menggunakan metode net present value atau profitability index untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, maka biaya modal berfungsi sebagai diskon rate yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari forecast dan pengeluaran investasi. Yang kedua yaitu biaya hutang atau KD. Biaya hutang atau cost of debt. Biaya hutang atau KD atau yield to maturity. Biaya komponen hutang yang digunakan untuk kalkulasi biaya modal rata-rata tertimbang. Contohnya KD sama dengan 10%, pajak 15%. Pertanyaannya, berapakah biaya hutang setelah pajak? Penyelesaiannya seperti pada slide tersebut. Notes atau penggunaan hutang sebagai modal menurunkan penghasilan yang dikendali pajak karena bunga yang harus dibayar. Karena itu penggunaan hutang dapat mengurangi pajak yang dibayar. Contohnya, suatu perusahaan membeli bahan baku secara kredit. Bunga dari kredit tersebut sebesar 10%. Tingkat pajak penghasilan 40%. Maka biaya hutang setelah pajak tersebut adalah, penyelesaiannya seperti pada slide tersebut. Baik, saya akan menjelaskan materi yang berikut mengenai biaya saham preferen atau KPS. Biaya saham preferen atau KPS adalah tingkat keuntungan yang dinikmati pembeli saham preferen atau KPS, di mana rumus biaya saham preferen yaitu
KP sama dengan DP per PN, di mana DP adalah dividen saham preferen tahunan, PN adalah harga saham preferen bersih yang diterima perusahaan penerbit atau setelah dikurangi biaya peluncuran saham atau flotation cost. Contoh soal yang pertama, PT Askara menjual saham preferen yang memberikan dividen sebesar Rp10 per tahun. Harga saham sebesar Rp100 dengan flotation cost 2,5 per lembar saham. Jawaban menggunakan rumus KP sama dengan DP bagi PN, di mana DP sebesar Rp10 dan PN sama dengan 97,5, yaitu didapat dari harga saham sebesar Rp100 dikurangi flotation cost 2,5 sehingga menjadi 97,5, yaitu 10 bagi 97,5 sama dengan 10,26%. Persen ini didapat dari dikali dengan 100. Yang berikut contoh soal yang kedua, sebuah perusahaan mempunyai saham preferen yang telah beredar yang memberikan dividen sebesar Rp23 per lembar dan harga jual sebesar Rp105. Jika perusahaan mengeluarkan biaya lagi emisi saham preferen, maka yang bersangkutan akan terkena biaya pertanggungan sebesar Rp2,5 per lembar saham. Pertanyaannya, berapa nilai saham preferen? Jawaban, KP sama dengan DP bagi PN, yaitu DP sebesar 23 dan PN sebesar 102,5. Nah, PN ini sebesar 102,5 didapat dari 105 kurang 2,5. Maka 23 bagi 102,5 sama dengan 0,224 dikali 100 menjadi 22,4%. Contoh soal yang ketiga, yaitu sebuah perusahaan mempunyai saham preferen yang telah beredar yang memberikan dividen sebesar Rp12 per lembar dan harga jual sebesar Rp100. Biaya pertanggungannya atau floating cost yaitu 2,5%. Berapa nilai saham preferen? Jawaban menggunakan rumus yang sama, yaitu KP sama dengan DP bagi PN, di mana DP sebesar 12 dan PN sebesar 9,7 didapat dari 100 kurang 2,5. Maka 12 bagi 97,5 sama dengan 0,1230 dan dikali 100, maka KP sama dengan 12,3%. Contoh kedua, perusahaan Yahoo selama ini membagikan dividen yang jumlahnya berbeda sesuai dengan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang memperkirakan kenaikan pendapatan sebesar 30% per tahun selama 30 tahun mendatang. Tetapi setelah itu pendapatan akan menurun menjadi 10% per tahun untuk selamanya. Pemilik perusahaan menginginkan return sebesar 16%. Dividen terakhir yang dibagikan adalah 1,82 per lembar. Berapakah harga saham perusahaan tersebut sekarang? Solution 2. D0 sama dengan 1,82. D1 sama dengan D0 kali dalam kurung 1 tambah 0,30 sama dengan 1,82 kali 1,30 sama dengan 2,366. D2 sama dengan 1,82 kali 1 tambah 0,30 pangkat 2 sama dengan 3,70. D3 sama dengan 1,82 kali 1 tambah 0,30 kali 3 sama dengan 3,999. D4 sama dengan 3,999 kali 1 tambah 0,10 sama dengan 4,399. Jadi PV
PV D1, D2, D3 sama dengan 2,36 per 1 tambah 0,16 tambah 3,70 per 1 tambah 0,16 pangkat 2 tambah 3,999 per 1 tambah 0,16 pangkat 3 sama dengan 6,89. P3 sama dengan D4 per KS kurang G. Jadi 4,399 per 0,16 kurang 0,10 sama dengan 73,32. Jadi PVP 3 sama dengan 73,32 per 1 tambah 0,16 pangkat 3 sama dengan 46,97. Jadi harga saham P0 sama dengan PV D1, D2, D3 tambah PVP sama dengan 6,89 tambah 46,97 sama dengan 53,86. Biaya laba ditahan atau KS. Biaya laba ditahan atau KS, perusahaan dapat memperoleh modal sendiri melalui dua cara, yaitu menahan sebagian laba, yang kedua menerbitkan saham biasa baru. Apabila perusahaan menahan sebagian laba untuk modal, apakah ada biayanya? Ya, opportunity cost. Laba dapat dibagi berupa dividen dan investor dapat menginvestasikan uang itu dengan membeli saham, obligasi, real estate, dan lain-lain. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat memberikan keuntungan paling tidak sama dengan keuntungan yang dapat diperoleh oleh pemegang saham pada alternatif investasi yang memiliki risiko yang sama dengan risiko perusahaan. Ada dua cara menaksir KS, yaitu satu pendekatan CAPM, yang kedua pendekatan discount cash flow atau DCF. Satu pendekatan CAPM ada rumusnya sebagai berikut. KS sama dengan KRF tambah dalam kurung KM kurang KRF kali BI, di mana keterangannya yaitu KS sama dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan pada saham perusahaan I. KRF adalah risk free rate atau bunga bebas risiko. KM adalah tingkat keuntungan portofolio pasar. BI adalah beta saham perusahaan ini. Pendekatan CAPM ada beberapa langkah sebagai berikut. Langkah pertama, estimasi suku bunga bebas risiko atau KRF. Langkah kedua, estimasi koefisien beta saham atau BI. Langkah ketiga, estimasi tingkat pengembalian yang diharapkan atas pasar atau atas rata-rata saham KM. Langkah keempat, substitusikan nilai sebelumnya ke persamaan CAPM untuk mengestimasi tingkat pengembalian yang diperluas atas saham pada pertanyaan, yaitu dengan rumusnya sebagai berikut. KS sama dengan KRF tambah dalam kurung KM kurang KRF kali BI. Berikut adalah ilustrasi CAPM. Asumsikan bahwa KRF sama dengan 8%, KM sama dengan 13%, dan BI sama dengan 0,7. Untuk sebuah saham, maka KS adalah
KS sama dengan KRF tambah dalam kurung KM kurang KRF kali BI. Diasumsikan sama dengan 8% tambah 13 dalam kurung 13% kurang 8% kali 0,7%, 0,7, dan hasilnya adalah 11,5%. Apabila BI sama dengan 1,8 hit KS sama dengan KRF tambah KM kurang KRF kali BI. Diasumsikan 8% tambah 13% kurang 8% kali 1,8, dan hasilnya adalah 17%. Asumsikan bahwa KRF sama dengan 6%, KM sama dengan 10%, dan BI sama dengan 0,7 untuk sebuah saham. Maka KS adalah KS sama dengan KRF tambah KM kurang KRF kali BI. Diasumsikan sama dengan 6% tambah 10% kurang 6% kali 0,7, dan hasilnya adalah 8,8%. Bila BI sama dengan 1,8, hitung kembali KS-nya. Yang kedua, model diskon dividen atau dividen discount mode. Menjelaskan biaya ekuitas MRP TK diskonto yang menyeimbangkan nilai sekarang dari keseluruhan dividen per lembar saham yang diharapkan di masa akan datang, sehingga biaya modal MRP faktor diskonto DR dividen yang ada. Apabila diasumsikan bahwa biaya ekuitas lebih besar daripada tingkat pertumbuhan dividennya, maka rumusnya menjadi PO sama dengan D1 per KE kurang G. Di mana D1 sama dengan DO kali 1 tambah G, sehingga rumus biaya ekuitasnya adalah KS sama dengan D1 per PO tambah G, di mana keterangannya PO adalah harga pasar saham biasa pada saat ini, DT adalah dividen yang diterima untuk periode T, KE adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan investor, dan G adalah growth atau pertumbuhan. DO merupakan dividen yang diterima pada waktu T sama dengan 0. Ilustrasi DCF. Perusahaan Elliott diperkirakan memiliki ROE yang konstan sebesar 13,4% dan diperkirakan akan membayar 40% dari labanya dan menahan 60% lainnya. Saham Elliott dijual pada harga $23. Dividen yang diharapkan selanjutnya adalah 1,24 US dollar. Hitunglah tingkat pengembalian yang diharapkan. G sama dengan tingkat retensi kali ROE. Diasumsikan G sama dengan 1 kurang tarif pembayaran kali ROE. G sama dengan 0,60 kali 13,4%. Hasilnya adalah 8%. Dan rumus berikut, KS sama dengan D1 per PO tambah G. KS sama dengan 1,24 US dollar bahagi 23 US dollar tambah 8%, dan hasilnya adalah 13,4%. Jika dividen saham PT Tata diharapkan tumbuh besar 10% per tahun, sedangkan dividen yang diharapkan pada tahun pertama sebesar
Rp160 dan harga pasar saham sekarang adalah Rp2.160. Berapakah biaya ekuitasnya? Yang dimana kita tahu rumusnya sebagai berikut: KS sama dengan D1 kurang PO tambah G. Diasumsikan KS sama dengan 160 bahagi 2160 tambah 10% dan hasilnya adalah 17,4%. Baik, saya akan menjelaskan materi yang berikut, yaitu ekuitas eksternal atau KE. Biaya ekuitas saham biasa baru atau ekuitas eksternal. Biaya flotasi, biaya yang harus dikeluarkan karena menerbitkan saham baru. Contoh komisi pialang. KE sama dengan D1 bahagi PO kali 1 kurang E tambah G. Kita asumsikan bahwa Aliat memiliki biaya flotasi sebesar 10%, maka biaya ekuitasnya KE sama dengan 1,24 US dollar bahagi 23 US dollar kali 1 kurang 0,1 tambah 8%. Hasilnya adalah 14%. Suatu perusahaan yang menerbitkan saham mengeluarkan biaya pengembangan 10%. Harga saham perusahaan tersebut saat ini adalah Rp21,73.000. Pertumbuhan saham diperkirakan 6,6% dan dividen yang akan dibayarkan pada akhir tahun adalah Rp1,341. Hitung biaya ekuitas eksternal. Biaya modal dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana atau biaya modal individual. Namun jika pers menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan. Biaya modal rata-rata tertimbang ini disebut dengan Weighted Average Cost of Capital atau WACC. Sekian dari saya, Salam. Contoh kedua, perusahaan Yahoo selama ini membagikan dividen yang jumlahnya berbeda sesuai dengan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang memperkirakan kenaikan pendapatan sebesar 30% per tahun selama 30 tahun mendatang. Tetapi setelah itu pendapatan akan menurun menjadi 10% per tahun untuk selamanya. Pemilik perusahaan menginginkan return sebesar 16%. Dividen terakhir yang dibagikan adalah 1,82 per lembar. Berapakah harga saham perusahaan tersebut sekarang? Solution 2. D0 sama dengan 1,82. D1 sama dengan D0 kali dalam kurung 1 tambah 0,30 sama dengan 1,82 kali 1,30 sama dengan 2,366. D2 sama dengan 1,82 kali 1 tambah 0,30 pangkat 2 sama dengan 3,70. D3 sama dengan 1,82 kali 1 tambah 0,30 kali 3 sama dengan 3,999. D4 sama dengan 3,999 kali 1 tambah 0,10 sama dengan 4,399. Jadi PV D1, D2, D3 sama dengan 2,36 per 1 tambah 0,16 tambah 3,70 per 1 tambah 0,16 pangkat 2 tambah 3,999 per 1 tambah 0,16 pangkat 3
sama dengan 6,89. P3 sama dengan D4 per KS kurang G. Jadi 4,399 per 0,16 kurang 0,10 sama dengan 73,32. Jadi PVP 3 sama dengan 73,32 per 1 tambah 0,16 pangkat 3 sama dengan 46,97. Jadi harga saham P0 sama dengan PV D1, D2, D3 tambah PVP sama dengan 6,89 tambah 46,97 sama dengan 53,86. Baik, materi yang pertama yaitu biaya laba ditahan atau KS. Biaya laba ditahan atau KS, perusahaan dapat memperoleh modal sendiri melalui dua cara, yaitu menahan sebagian laba, yang kedua menerbitkan saham biasa baru. Apabila perusahaan menahan sebagian laba untuk modal, apakah ada biayanya? Ya, opportunity cost. Laba dapat dibagi berupa dividen dan investor dapat menginvestasikan uang itu dengan membeli saham, obligasi, real estate, dan lain-lain. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat memberikan keuntungan paling tidak sama dengan keuntungan yang dapat diperoleh oleh pemegang saham pada alternatif investasi yang memiliki risiko yang sama dengan risiko perusahaan. Ada dua cara menaksir KS, yaitu satu pendekatan CAPM, yang kedua pendekatan discount cash flow atau DCF. Satu pendekatan CAPM ada rumusnya sebagai berikut. KS sama dengan KRF tambah dalam kurung KM kurang KRF kali BI, di mana keterangannya yaitu KS sama dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan pada saham perusahaan I. KRF adalah risk free rate atau bunga bebas risiko. KM adalah tingkat keuntungan portofolio pasar. BI adalah beta saham perusahaan ini. Pendekatan CAPM ada beberapa langkah sebagai berikut. Langkah pertama, estimasi suku bunga bebas risiko atau KRF. Langkah kedua, estimasi koefisien beta saham atau BI. Langkah ketiga, estimasi tingkat pengembalian yang diharapkan atas pasar atau atas rata-rata saham KM. Langkah keempat, substitusikan nilai sebelumnya ke persamaan CAPM untuk mengestimasi tingkat pengembalian yang diperluas atas saham pada pertanyaan, yaitu dengan rumusnya sebagai berikut. KS sama dengan KRF tambah dalam kurung KM kurang KRF kali BI. Berikut adalah ilustrasi CAPM. Asumsikan bahwa KRF sama dengan 8%, KM sama dengan 13%, dan BI sama dengan 0,7. Untuk sebuah saham, maka KS adalah KS sama dengan KRF tambah dalam kurung KM kurang KRF kali BI. Diasumsikan sama dengan 8% tambah 13 dalam kurung 13% kurang 8% kali 0,7%.
dan hasilnya adalah 11,5%. Apabila BI sama dengan 1,8 hit KS sama dengan KRF tambah KM kurang KRF kali BI. Diasumsikan 8% tambah 13% kurang 8% kali 1,8 dan hasilnya adalah 17%. Asumsikan bahwa KRF sama dengan 6%, KM sama dengan 10%, dan BI sama dengan 0,7 untuk sebuah saham. Maka KS adalah KS sama dengan KRF tambah KM kurang KRF kali BI. Diasumsikan sama dengan 6% tambah 10% kurang 6% kali 0,7 dan hasilnya adalah 8,8%. Bila BI sama dengan 1,8, hitung kembali KS-nya. Yang kedua, modal diskon dividen atau dividen discount model. Menjelaskan biaya ekuitas MRP TK diskonto yang menyeimbangkan nilai sekarang dari keseluruhan dividen per lembar saham yang diharapkan di masa akan datang, sehingga biaya modal MRP faktor diskonto DR dividen yang ada. Apabila diasumsikan bahwa biaya ekuitas lebih besar daripada tingkat pertumbuhan dividennya, maka rumusnya menjadi PO sama dengan D1 per KE kurang G. Di mana D1 sama dengan DO kali 1 tambah G, sehingga rumus biaya ekuitasnya adalah KS sama dengan D1 per PO tambah G, di mana keterangannya PO adalah harga pasar saham biasa pada saat ini, DT adalah dividen yang diterima untuk periode T, KE adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan investor, dan G adalah growth atau pertumbuhan. DO merupakan dividen yang diterima pada waktu T sama dengan 0. Ilustrasi DCF. Perusahaan Elliott diperkirakan memiliki ROE yang konstan sebesar 13,4% dan diperkirakan akan membayar 40% dari labanya dan menahan 60% lainnya. Saham Elliott dijual pada harga 23 US dollar. Dividen yang diharapkan selanjutnya adalah 1,24 US dollar. Hitunglah tingkat pengembalian yang diharapkan. G sama dengan tingkat retensi kali ROE. Diasumsikan G sama dengan 1 kurang tarif pembayaran kali ROE. G sama dengan 0,60 kali 13,4%. Hasilnya adalah 8%. Dan rumus berikut, KS sama dengan D1 per PO tambah G. KS sama dengan 1,24 US dollar bahagi 23 US dollar tambah 8% dan hasilnya adalah 13,4%. Jika dividen saham PT Tata diharapkan tumbuh besar 10% per tahun, sedangkan dividen yang diharapkan pada tahun pertama sebesar Rp160 dan harga pasar saham sekarang adalah Rp2.160, berapakah biaya ekuitasnya? Dimana kita tahu rumusnya sebagai berikut, KS sama dengan D1 kurang PO tambah G. Diasumsikan
KS sama dengan 160 bahagi 2160 tambah 10%, dan hasilnya adalah 17,4%. Baik, saya akan menjelaskan materi yang berikut, yaitu ekuitas eksternal atau KE. Biaya ekuitas saham biasa baru atau ekuitas eksternal. Biaya flotasi, biaya yang harus dikeluarkan karena menerbitkan saham baru. Contoh komisi pialang. KE sama dengan D1 bahagi PO kali 1 kurang E tambah G. Kita asumsikan bahwa Aliat memiliki biaya flotasi sebesar 10%, maka biaya ekuitasnya KE sama dengan 1,24 US dollar bahagi 23 US dollar kali 1 kurang 0,1 tambah 8%. Hasilnya adalah 14%. Suatu perusahaan yang menerbitkan saham mengeluarkan biaya pengembangan 10%. Harga saham perusahaan tersebut saat ini adalah Rp21,73.000. Pertumbuhan saham diperkirakan 6,6% dan dividen yang akan dibayarkan pada akhir tahun adalah Rp1,341. Hitung biaya ekuitas eksternal. Biaya modal dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana atau biaya modal individual. Namun jika pers menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan. Biaya modal rata-rata tertimbang ini disebut dengan Weighted Average Cost of Capital atau WACC. Sekian dari saya, Salam.